Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignas Anavita, kelas 12 APH 1, nomor absen 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 8, meraih berkah dengan mewaris. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Nabi Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda dari harta peninggalan. Mewaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup. Dengan demikian, terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Yang pertama, ada orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua, ada harta milik orang yang mati atau orang mati yang meninggalkan harta waris. Dan yang terakhir, satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu mewaris sendiri adalah ilmu yang diberikan oleh Allah SWT sebagai ilmu yang sangat penting karena ia merupakan ketentuan Allah SWT dalam firman-Nya yang sudah terperinci sedemikian rupa tentang hukum mewaris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan atau al-furud al-mudhakkarah. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar atau infinitif dari kata warisa, yarisu, irsan, mirasan yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa uang, barang, tanah, atau apa saja yang memiliki hak milik legal secara syar'i. Ilmu mewaris biasa disebut dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal-hal yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Dasar-dasar hukum waris. Yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau hadis, dan setelah itu jima, para ulama serta sebagian kecil istijad para mustahid. Ketentuan mewaris dalam Islam. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris as-sabah atau yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan 10 orang ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud yang bagiannya telah ditentukan. Syarat-syarat mendapatkan warisan. Seorang muslim berhak mendapatkan warisan apabila memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi. Dan yang terakhir, ahli waris hidup saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Sebab-sebab menerima harta warisan. Seseorang mendapatkan harta warisan disebabkan salah satu dari beberapa sebab sebagai berikut, yaitu yang pertama ada nasab. Nasab itu adalah keturunan, yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya beserta jalur kesampingannya. Dan yang kedua ada pernikahan, yaitu akad yang sah untuk menghalalkan berhubungan suami istri walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berdua-duaan. Wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan.
Sebab-sebab yang menghalangi ahli waris menerima bagian warisan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kekafiran. Yang kedua ada pembunuhan. Yang ketiga perbudakan dan juga perzinaan. Dan juga li'an atau anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakui sebagai anaknya. Ketentuan pembagian harta warisan. Ahli waris dalam pembagian harta warisan yang terbagi dua macam, yaitu ahli waris zawil furud yang bagiannya telah ditentukan dan ahli waris asabah yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. Ahli zawil furud yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah SWT dalam kisah surat An-Nisa ayat 4 dengan pembagian terdiri dari 6 kelompok. Yang pertama mendapat setengah, yang kedua mendapat seperempat, yang ketiga mendapat 1/8, yang keempat mendapat 2/3, dan yang kelima mendapat 1/3, dan yang terakhir mendapatkan 1/6. Ahli waris asabah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud yang 6, tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Ahli waris asabah bisa mendapatkan seluruh warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris lainnya. Ahli waris asabah terbagi menjadi dua, yaitu asabah nisahab atau hubungan nasab yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada asabah bi an-nafsi, yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami saudara laki-laki seibu dan mukti dan yang memerdekakan budak. Yang kedua ada asabah bil goir. Ahli waris asabah bil goir ada 4, semuanya dari kelompok wanita. Adapun ahli waris asabah bil goir yaitu anak perempuan, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan juga saudara perempuan seayah. Asabah ma'al gair. Orang yang termasuk asabah ma'al gair ada 2, yaitu saudara perempuan sekandung atau orang yang lebih berada bersama dengan anak perempuan 1 atau lebih, saudara perempuan seayah 1 atau orang lebih bersama dengan anak perempuan. Yang kedua ada asabah bisabab, yaitu karena sebab. Yang termasuk asabah bisahab atau karena sebab adalah orang-orang yang membebaskan budak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.